Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem website berjalan, yang dimana kasusnya adalah penerapan Fuzzy Tsukamoto dalam kendali stok pada toko Pelangi Sintang. Sebelum saya menjelaskan website yang saya buat, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu saya bernama Audrey Chandrika dengan NIM 222102475, di mana saya berkuliah di STIMIK Pontianak. Nah, oke. Selanjutnya, kita langsung aja ke websitenya. Nah, untuk tampilan website saya akan tertampil seperti ini, yang dimana terdapat data record, dan juga terdapat input data, yang dimana berisi nama produk, nama penginput, permintaan, dan stok. Nah, jika kita sudah menginput semua ini dengan menekan klik tambah data, maka hasil perhitungan akan ditampilkan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginput data yang dimana terdapat nama produk, kita akan menambahkan seperti misalnya beras. Nah, untuk nama penginput kita bisa kasih nama Alif, dan untuk permintaan kita bisa kasih di angka 10, untuk stok juga bisa kita beri di angka 200. Nah, tinggal kita klik tambah data, maka data berhasil ditambahkan. Jadi kita klik OK lagi. Nah, hasil perhitungan tadi langsung ditampilkan di sini. Nah, kenapa jumlah barang yang harus disiapkan 50? Kenapa bisa begitu? Nanti kita akan jelaskan di Fuzzy-nya. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba dengan menginput data lain. Nah, di sini nama produk kita tetap pakai yang sama seperti ini. Nah, untuk permintaannya kita coba di angka 100. Nah, untuk stoknya kita input di angka 10. Kita tambahkan data. Oke. Nah, di sini terlihat jumlah barangnya yang harus disiapkan berbeda, menjadi bertambah 100. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat VS Code-nya, yang dimana codingan Fuzzy-nya akan berbentuk bagaimana. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat 4 function ini, dimana function pertama yaitu permintaan rendah, yaitu ada demand. Nah, di demand ini itu adalah permintaan. Jadi 200 dikurang permintaan dibagi 100. Itu untuk rumus dari function permintaan rendah. Nah, untuk function kedua yaitu function permintaan tinggi, yang dimana permintaan dikurang 100 dibagi 100. Nah, itu untuk rumus dari permintaan tinggi. Nah, untuk function ketiga terdapat function stok sedikit, yaitu supply. Supply ini adalah stok. Jadi 200 dikurang stok dibagi 100. Nah, itu untuk rumus stok sedikit. Nah, untuk function keempat itu stok banyak, dimana rumusnya terdapat stok dikurang 100 dibagi 100. Nah, setelah melakukan perhitungan dari keempat function ini, maka hasil dari keempat function ini akan dimasukkan ke variabel function hitung stok barang, di mana function hitung stok barang terdapat variabel-variabel di mana terdapat permintaan rendah, permintaan tinggi, stok sedikit, dan stok banyak. Nah, ketika sudah dimasukkan ke function ini, maka kita akan perlakukan aturan Fuzzy-nya. Nah, di aturan Fuzzy ini terdapat aturan 1, yang dimana jika permintaan rendah, stok banyak, maka barang yang akan disiapkan akan berjumlah 50. Nah, untuk aturan kedua yaitu terdapat permintaan rendah, stok sedikit, maka barang yang disiapkan akan berjumlah 100. Nah, untuk aturan ketiga, di mana permintaan tinggi dengan stok banyak, maka barang yang disiapkan akan terdapat sebanyak 150. Nah, untuk aturan keempat yaitu permintaan tinggi, stok sedikit, maka barang yang akan disiapkan akan berjumlah 200. Setelah menghitung aturan Fuzzy, maka kita akan menggunakan defusifikasi, yang dimana menggunakan metode weighted average. Nah, di sini terdapat di bagian atasnya yaitu adalah total aturan akan dikalikan dengan barang yang disiapkan. Nah, dimana di sini terdapat rumusnya yang seperti ini, yaitu aturan dikali barang siapkan sedikit, dimana Z1 ini kita tahu di sini adalah barang disiapkan sedikit. Nah,
Dan untuk yang bagian dari sini ini akan disesuaikan dengan aturan-aturan fuzzy tersebut. Nah, untuk bagian bawahnya itulah total aturan, yang dimana aturan 1 ditambah aturan 2 ditambah aturan 3 ditambah aturan 4. Untuk menghindari pembagian 0, kita akan menggunakan rumus dengan total aturan kali barang yang disediakan dengan dibagi total aturan. Jika misalnya dari pembagian ini terdapat hasil dari 0,3333, maka akan dibulatkan menjadi 0,34 karena dari desimal 2. Nah, selanjutnya di sini terdapat data record, di mana kita bisa melihat data record tersebut. Nah, jika kita mengklik ini, maka akan tertampilkan data-data dari penginputan yang sebelum kita lakukan itu. Nah, di data record di ini, di mana terdapat nama produk seperti beras dan nama penginput seperti alif, permintaan, stok, jumlah yang harus disediakan. Nah, di sini juga terdapat status, yaitu di mana statusnya stok mencukupi, dan terdapat notifikasi yang dimana stok cukup untuk memenuhi permintaan. Nah, juga terdapat rekomendasi restocking jika barang yang dikumpulin tidak cukup. Nah, di sini juga terdapat waktu untuk penginputan. Di sini terdapat ada tombol edit dengan hapus, di mana edit ini dari penginputan ini, jika ada salah penginputan, maka kita akan bisa merubahnya. Nah, jika berubahnya tinggal tekan update, maka data akan berhasil diperbarui. Nah, juga kita bisa menghapus data ini. Nah, untuk penghapusan, maka dia akan mempertanyakan apakah data ini pengen dihapus. Kalau memang pengen dihapus, kita akan menekan OK. Nah, data akan berhasil dihapus. Nah, jadi tersisa 2 data di dalam di sini. Nah, di sini juga ada print laporan, yang dimana jika kita menekan ini, maka kita bisa meng-print data yang ada di dalam ini. Mungkin sekian dari video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih.